Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari kajian Bima Sakti, kembali kita melakukan pendalaman terhadap firman-firman ilahi dalam Al-Quranul Karim, yang pada kesempatan ini saya akan memberikan kiat kepada Anda yang masih sabar bersama saya dan istiqomah mengikuti kajian dari Bima Sakti ini, yaitu bagaimana cara kita membuktikan janji-janji Allah, atau dengan bahasa lain, bagaimana cara kita menagih janji Allah. Karena Allah berjanji di dalam firman-Nya itu banyak sekali yang dijanji-janjikan kepada manusia, yang semua janji-janji Allah itu adalah janji-janji yang baik, janji-janji yang benar, dan insya Allah janji Allah itu tidak pernah ingkar janji. Maka saatnya kita melakukan pembuktian untuk kita, bukan untuk ilahi. Kenapa ini saya sampaikan kepada Anda semua? Karena hanya Dia yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana dengan nasib kita ini. Maka jalan satu-satunya adalah kita melakukan penelusuran terhadap janji-janji Allah, karena Dia telah melakukan sebuah statement dalam Al-Quran, sungguh hanya Tuhan, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dia pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-Qalam 68 ayat 7. Kita tidak ingin tersesat di jalan Allah dan ingin mendapatkan petunjuk, maka di dalam perjalanan hidup kita, mari kita bagaimana melakukan penelusuran terhadap janji-janji Allah dalam kebenaran ini. Banyak sekali janji-janji Allah itu yang diberikan kepada kita, yang contoh-contohnya akan saya sebutkan, insya Allah satu persatu walaupun tidak semuanya. Satu, yang pertama, kita sering bertanya kenapa kita sulit untuk mendapatkan, ini paling esensial, paling butuh, yang paling diutamakan oleh manusia. Mengapa sulit sekali seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah? Padahal Allah itu yang menciptakan kita, dan Dia sendiri yang telah berjanji bahwasanya Aku menciptakan makhluk hidup, dan Akulah yang memberikan rezekinya, dan Aku pula yang menempatkan di mana, mengetahui rezekinya. Itu statement Allah. Kenapa menjadi sulit kita? Sebetulnya bukan Allahnya ingkar janji. Menjadi sulit itu karena kita kurang pandai memanfaatkan bagaimana janji Allah itu terbukti pada kita ini. Salah satu di antaranya, kita harus yakini Allah itu berjanji benar adanya dan bisa dibuktikan. Maka jalan untuk membuktikan itu adalah melaksanakan, atau kita berada di dalam arah yang sama dengan petunjuk Allah, agar supaya kita mendapatkan kemudahan rezeki itu tadi. Salah satu di antaranya adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini perumpamaan.
adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka Allah melipat gandakan bagi mereka siapa yang dikehendaki, dan maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Masalahnya, janji Allah itu yang mau melipat gandakan itu kita tidak pernah membuktikan dengan cara apa. Ia menginfakkan, baik Anda dalam keadaan sulit maupun Anda dalam keadaan mudah. Karena tidak ada di situ kata-kata pada saat kita banyak rezeki baru kita menginfak. Tidak. Baik Anda dalam kesempitan maupun Anda dalam kemudahan, rezeki di tangan Anda itu tadi, coba infakkan sebagian daripada apa yang diberikan itu. Insya Allah Anda tidak akan dirugikan, dan insya Allah akan dilambat gandakan itu tadi. Bahkan ini menjadi 700 kalinya. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Kalikan, berarti ada 7 kali 100, kan 700. Nah itu baru terjadi, Anda buktikan. Jangan Anda, kapan buktinya? Dilaksanakan saja belum. Buktikan dulu, insya Allah Anda akan diberi petunjuk oleh Allah kemana Anda akan, atau Anda harus mengambil rezeki itu. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, 178. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, nah dalam ini adalah salah satu petunjuk untuk mengambil rezekinya itu, makalah dia yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Masalahnya kita itu, khususnya di dalam materi, selalu kita ngitung atas dasar kita. Kalau saya keluarkan sekian, maka hilang harta saya. Itu kan dari sisi kita. Materi itu pada dasarnya pada suatu waktu akan hilang. Kalau tidak materi itu yang hilang, ya materi itu akan kita tinggal. Tapi pada saat Anda tadi menginfakkan, justru berlipat ganda. Seandainya tidak mendapatkan di dunia, insya Allah janji Allah itu akan dilipat gandakan di akhirat. Karena hidup ini berkesinambungan. Masalahnya, kalau Anda itu mengikuti janji Allah, Anda dapat petunjuk. Tapi kalau Anda menjadi bakhil dengan persepsi Anda, lah itu Anda namanya disesatkan oleh Allah. Bukan Allahnya yang menyesatkan, Anda sendiri yang menyesatkan dirinya. Dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama. Jadi caranya apa? Buktikan. Insya Allah akan terbukti. Contoh-contoh lain banyak. Anda boleh lembari di dalam Al-Quran yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan karena begitu banyaknya. Antara lain adalah surat ke-29 ayat 5. Barang siapa mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, berkehendak, berharap untuk bertemu dengan Allah, itu ayatnya berbunyi begitu, maka sungguh saat pertemuan itu akan tiba. Karena Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, dan Allah itu amat bijaksana. Itu janji Allah di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Caranya gimana tadi? Ya saat ini kita bercita-cita untuk mengenal Tuhannya. Siapa dia? Di mana dia? Bagaimana cara kita untuk bisa selalu bersinkronisasi dengan Tuhannya itu. Sebetulnya sudah disampaikan oleh Allah, apabila kamu ingin disertai oleh aku dan selalu ingin dekat dengan aku, selalu bersama aku, pada dasarnya coba adopsi itu nama-namaku, karena pada namaku di situ ada sifatku dan disitulah perbuatanku. Satu contoh misalnya Rahman Rahim. Coba Rahman Rahim itu
dijiwai betul. Engkau zat Rahman dan Engkau Rahim. Aku mohon Rahman Rahimmu dalam setiap tingkah laku, tutur kata, ucapan, atau cara hidup diriku ini. Insya Allah, kalau ini setiap hari Anda adopsi, Anda pasti akan ketemu dengan Rahman Rahimnya Allah di kemudian hari, dan saat ini pun Anda akan ada di dalam naungannya. Contoh lain, Allah disebut sebagai Al-Quds, Al-Qudus, zat yang maha suci. Nah, itu coba diadopsi kemahasuciannya itu dengan cara apa itu? Membersihkan diri kita setiap saat, setiap waktu. Insya Allah nanti kalau kita sudah berusaha untuk membersihkan diri kita, kita akan terbersihkan oleh kemahasuciannya Allah. Maka kita akan bertemu dengan Allah. Nah, itu satu contoh. Contoh lain, misalnya ini janji Allah. Barang siapa berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka Allah akan memberikan ampunan kepada yang bersangkutan. Kalau Anda beriman dan Anda bertobat, kemudian memperbaiki diri Anda dengan amal kesolehan, Anda boleh baca di dalam surat ke-29 ayat 7. Insya Allah kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan Anda itu tadi oleh Allah akan dihapus. Kita tidak tahu bagaimana Allah menghapuskan itu, apa menutupi atau menghapuskan, itu urusannya ilahi. Dan akhirnya keburukan-keburukan kita yang terhapus itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat dalam sisa hidup itu tadi, bahkan dilipat gandakan perbaikan-perbaikan kita sehingga terjadi overlay, tertutup semua kesalahan-kesalahan. Caranya gimana? Ya sekarang saatnya Anda bertobat. Tunggu apa lagi? Dan janji Allah jelas sekali dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-9. Allah telah menjanjikan, eksplisit ini, tertulis langsung, terucap, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau Anda mempercayai ilahinya itu ada dan janjinya itu benar, kemudian dia beramal soleh, berbuat kebajikan di dalam kehidupan, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan reward, pahala yang besar. Otomatis di situ. Kalau kita beriman kepada Allah dan Dia Ghafurur Rahim dan Dia Zat yang Maha Suci dan Dia bisa membersihkan diri kita itu tadi, insya Allah keimanan kita itu dibuktikan dengan amal-amal kesolehan, itu akan menjadi ampunan untuk kita dan kita akan mendapatkan reward. Paling sederhana sebetulnya, pada saat Anda melihat tayangan YouTube yang saya sampaikan ini karena saya mengimani janji Allah. Pada saat Anda melihat tayangan YouTube yang saya sampaikan berulang-ulang sudah ratusan kali ini, kenapa saya begitu istiqomah, alhamdulillah, dan semangat di dalam menyampaikan? Karena janji-janji Allah. Dan saya menagih janji Allah itu dengan cara apa? Mengunduh, mengambilnya, melaksanakannya, apa yang dijanjikan itu. Melalui itulah insya Allah akan diwujudkan. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah dalam hal ini janjinya? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepadanya. Rasul sudah tidak ada, sekarang ada saya menyampaikan kepada Anda. Saya pun mengajak Anda untuk beriman kepadanya, untuk mengunduh janjinya. Dan Dia telah mengambilkan janji setiamu. Anda sudah mengatakan beriman, berarti sudah ada perjanjian bahwa Anda akan mendapatkan naungan jika kamu orang-orang yang mukmin. Maka perjanjian kita dengan Allah sebagai seorang yang beriman itu, mari kita laksanakan, kita buktikan dengan berbagai macam cara yang oleh Allah itu tadi insya Allah akan ditunjuki kepada
jalan-jalan yang dia ridhoi. Satu contoh yang secara tegas disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 112. Tidak, barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ini totalitas, bertawakal, berserah diri, dan dia berbuat baik. Berbuat baik itu apa saja, tidak hanya sholat. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi indikasi Anda itu sudah mendapatkan janji Allah itu, apakah Anda masih sedih di dalam hidup? Kalau Anda masih sedih, maka Anda tidak pernah mengunduh janji Allah, yaitu akan dilindungi dan hati Anda akan dikasih hidayah, yaitu ketenangan batin, keyakinan. Ya, ini motivasi saya sebetulnya di dalam YouTube saya, mengimani janji Allah. Dan Anda yang saya ajak, kalau Anda kemudian tidak merespon, ya Anda tidak akan dapat apa-apa. Lalu kapan Anda akan bisa mengunduh janji-janji Allah itu tadi? Berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Menyampaikan kebenaran-kebenaran itu sebagai suatu amal kebajikan, insya Allah, karena mengikuti seruan ilahi dari ayat lain. Hendaknya ada segolongan di antara kamu yang menyuruh kepada manusia menyampaikan kebenaran. Saya setiap saat memohon, beri aku tetap istiqomah sebagai salah seorang daripada penyeru kepada umat manusia. Nah, pada saat saya melakukan ini, amal kebajikan dengan mengimani, itu yang menyebabkan hati saya menjadi happy, gembira, senang. Sehingga dengan seusia kepala 7 ini Anda bisa melihat, insya Allah tidak ada rasa ragu, rasa gamang, rasa was-was di dalam hidup. Semuanya berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini, karena begitu banyaknya, Anda boleh menelpon saya, berinteraksi dengan saya. Janji-janji Allah yang lain, yang mana yang bisa diunduh? Banyak sekali. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang saya sampaikan ini terberkati Anda yang selama ini tetap istiqomah mengikuti kajian-kajian yang saya sampaikan lewat YouTube. Dan Anda bersama saya insya Allah akan dipertemukan dengan ilahi, karena itu adalah merupakan janji daripada ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.